warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Aziza. Saya dari kelas B Prodi Dedikar Medis dengan NIM 221325997. Video ini dilakukan untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi yang diampu oleh Bapak Henry Didiharto S.Kep NSMPD. Saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi atau sistem respirasi. Nah, di sini siapa yang belum tahu apa itu sistem respirasi? Sistem respirasi atau pernafasan atau bisa disebut dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Sistem respirasi sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri. Nah, fungsi sistem respirasi ini mengutip laman American Lung Association. Sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen agar seluruh fungsi tubuh berjalan dengan baik. Dalam sistem pernapasan ada peran penting dari berbagai organ yang terlibat, sejak organ yang dimaksud. Organ pernapasan manusia dan fungsinya. Bernapas adalah proses mengirim oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Proses ini disebut juga dengan sistem respirasi. Perlu diketahui bahwa kelancaran pernapasan merupakan hasil dari kerja berbagai organ dan jaringan. Berikut ini bagaimana merupakan sistem pernapasan manusia dan fungsinya. Yang pertama ada hidung. Hidung itu sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernafas. Fungsi hidung sangat penting di lapisan dalam hidung. Terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang dihirup. Kedua ada faring. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke permukaan. Selanjutnya ada epiglottis. Epiglottis itu merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Selanjutnya ada laring atau kotak suara. Laring atau kotak suara terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trachea dan kerongkongan. Organ pernapasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup suara. Yang selanjutnya ada trachea atau batang tenggorokan. Fungsi trachea dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini membentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Dan selanjutnya ada tabung bronkial. Adalah organ pernapasan ini membentuk tabung dengan silia atau rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah masuknya debu, lemon atau zat asing lain agar tidak masuk ke paru-paru. Yang selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus itu fungsinya mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru itu adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernapasan itu adalah untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya alveolus. Alveolus itu adalah kantong-kantong kecil di dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma itu merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan perut. Ketika melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga untuk menarik udara. Organ pernapasan ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Nah, letak atau lokasi
letak atau lokasi organ pernapasan manusia itu yang pertama mulut dan hidung. Mulut dan hidung itu pintu keluar masuk keluar udara ke tubuh. Yang selanjutnya ada sinus. Sinus itu ruang celah di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Selanjutnya tenggorokan. Tenggorokan itu tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Selanjutnya ada trakea. Trakea itu bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Selanjutnya tabung bronkial. Tabung bronkial itu tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru itu organ yang mengeluarkan oksigen dan memasok ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya ada diafragma. Diafragma itu otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Yang selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk itu tulang yang mengelilingi dan melindungi paru-paru. Yang selanjutnya ada kapiler. Kapiler itu pembuluh darah di dinding alveoli yang menyerap oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya ada lobus paru-paru. Bagian paru-paru berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. Jadi jangan sampai terbalik ya. Selanjutnya ada pleura. Pleura itu kantung tipis yang mengelilingi lobus paru-paru. Selanjutnya ada cilia. Cilia itu rambut-rambut kecil yang berguna menjaring debu dan alergen dari saluran pernapasan. Selanjutnya ada laring. Laring itu organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Selanjutnya ada cara merawat organ itu agar terlihat sehat itu dilakukan ada berbagai langkah, yang diantaranya itu ada yang pertama, hindari polutan yang dapat merusak saluran udara, diantaranya asap, bahan kimia, dan gas radioaktif. Yang selanjutnya ada kenakan masker jika terpapar asap, debu, atau jenis polutan lainnya. Jadi jika ada penyakit asma, sesak itu lebih baik kalau keluar rumah itu menggunakan masker agar tidak terpapar asap. Nah, yang selanjutnya hindari merokok dan terpapar asap rokok. Yang selanjutnya konsumsi asupan sehat yang mengandung banyak buah dan sayuran. Nah, pada saat pagi sebelum makan nasi itu baiknya itu kita makan buah-buahan, dan jika makan nasi sebaiknya ada sayurnya agar organ pernapasan kita itu tetap sehat. Yang selanjutnya minum air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi. Nah, setahu saya minumnya air putih itu 8 gelas per hari agar kita itu tetap terhidrasi. Nah, yang selanjutnya berolahraga secara teratur. Selanjutnya mencegah infeksi dengan mencuci tangan sesering mungkin. Nah, yang nomor 7 ini sebelum sesering mungkin itu maksudnya itu jadi sebelum makan dan sesudah makan itu dianjurkan untuk mencuci tangan. Apalagi saat kita keluar rumah, setelah keluar rumah gitu kita mencuci tangan dengan 7 langkah. Yang selanjutnya ada melakukan vaksinasi secara berkala. Nah, selanjutnya letak saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan atau trach itu respiratoris atau respiratory tract adalah bagian tubuh manusia berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas dalam proses pernapasan. Saluran ini berpangkal pada hidung atau mulut dan berakhir pada paru-paru. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ sistem pernapasan bagian atas. Yang pertama ada hidung. Hidung itu adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali kita bernafas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang kita hirup. Dan selain dari hidung, udara juga bisa masuk dan keluar dari mulut. Biasanya bernapas lewat mulut dilakukan ketika kita membutuhkan udara yang lebih banyak, saat ngos-ngosan, karena berolahraga, atau saat hidung sedang tersumbat karena pilek dalam perut. Selanjutnya ada sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung, dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, di tengah dahi, dalam sistem pernapasan manusia. Sinus berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang kita hirup dari hidung. Yang selanjutnya ada adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat sinus, sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu kita melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel infeksi untuk membunuhnya. Dan selanjutnya ada
ada tonsil. Tonsil itu nama lainnya itu amandel. Nah, amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Amandel ini sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernapasan manusia. Nah, jika amandel terinfeksi dan meradang, terdapat bahwa jadi amandel itu bisa dihilangkan itu lewat operasi ya. Yang selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain, yaitu trakea. Yang keenam, epiglotis. Epiglotis ini adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau kotak suara. Nah, selama bernapas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglotis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan tersedak. Nah, yang selanjutnya saya menjelaskan organ sistem pernapasan bagian bawah. Yang selanjutnya ada laring atau kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara kita, letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernapas, udara akan melewati dua pita suara yang berimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan suara. Nah, yang kedua, trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Jika belum ada yang tahu panjangnya batang itu, saya sudah menjelaskan ya. Nah, yang selanjutnya ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. Tulang rusuk akan mengembang dan mengepis mengikuti gerak paru saat mengambil dan mengeluarkan napas. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan itu adalah mengangkut udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh loh. Yang selanjutnya ada pleura. Pleura itu paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. Lapisan pleura juga memisahkan paru-paru dari dinding dada kita. Yang selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Yang selanjutnya ada alveoli. Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernapas, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus atau dahak, lendir atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada di dalam lubang hidung loh. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluas paru-paru loh. Nah, ini adalah gambaran alat pernapasan manusia. Thanks for watching ya teman-teman. Maaf jika ada salah kata, maaf jika ada yang kurang. Terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari saya tentang sistem pernapasan.
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi